Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Rinto Langitan di channel YouTube Kebesaran Allah. Channel ini ada untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan dan karya Yesus yang sempurna yang diperlukan dunia dan yang akan mengubahkan setiap orang. Itu sebabnya Bapak Ibu mari subscribe channel YouTube ini supaya channel YouTube ini menjadi kebesaran bagi nama Tuhan yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Wow! Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang perbedaan orang yang di dalam Yesus dengan yang tidak di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dan yang keenam dikatakan dengan jelas seperti ini. Barang siapa di luar aku, ia tidak bisa berbuah. Barang siapa di luar aku, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa di luar aku, ia akan kering, ia tidak bisa dibersihkan, ia akan dibuang dan dibakar di dalam api. Inilah akibat orang yang tidak di dalam Yesus. Nah, para murid kita lihat pada waktu kebenaran ini disampaikan, mereka pun belum di dalam Yesus. Sehingga ketika mereka mendoakan orang, tidak terjadi kuasa, tidak ada manifestasi roh Allah. Itu terjadi karena mereka belum di dalam Yesus. Mereka hidup dengan nilai-nilai dunia. Yaitu apa? Yaitu mereka ingin menjadi yang ternama. Mereka berebutan siapa yang terbesar. Mereka ingin diakui. Itu terjadi karena sekali lagi mereka belum di dalam Yesus. Mereka seringkali ragu. Mereka seringkali khawatir. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak mujizat. Mereka tidak bisa menangkap apa yang menjadi maksud abadi Allah. Apa yang menjadi rencana Allah di dalam Yesus. Mereka tidak bisa menangkap semua itu karena mereka sekali lagi belum di dalam Yesus. Mereka seringkali jenuh, mereka tidak punya damai sejahtera yang menetap di dalam hati mereka karena mereka belum di dalam Yesus. Tapi kita lihat waktu mereka sudah di dalam Yesus, waktu Yesus sudah mati buat mereka, dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Waktu mereka sudah di dalam Yesus, perbedaannya sangat-sangat mencolok. Mereka mendoakan orang dan Alkitab berkata dengan jelas, hampir seluruhnya mengalami kesembuhan. Karena bukan lagi mereka, karena sekarang roh Allah yang besar berdiam di dalam mereka. Nah, waktu mereka di dalam Yesus, ada roh Allah yang dicurahkan berdiam di dalam mereka. Sehingga mereka didrive oleh roh Allah. Ada kuasa yang di dalam yang besar yang sedang bergerak keluar. Wow, mereka juga tidak hidup dengan prinsip dunia. Karena ada roh kebenaran di dalam mereka. Sehingga di hati mereka penuh dengan roh takut akan Tuhan. Penuh dengan sebuah gairah untuk mentaati kebenaran firman Allah. Sebuah sukacita untuk hidup di dalam apa yang Tuhan mau buat mereka. Itu terjadi karena mereka sudah di dalam Allah. Mereka mengalami banyak aniaya, tapi mereka tetap penuh dengan sukacita. Mereka tetap penuh dengan damai sejahtera karena ada roh Allah. Bukankah roh Allah adalah sumber damai sejahtera? Bukankah roh Allah adalah sumber sukacita yang luar biasa? Nah, itu yang mereka alami karena mereka sudah di dalam Yesus. Dan bukan cuma itu, mereka tidak hidup untuk diri mereka. Mereka hidup membagi satu sama yang lain. Mereka hidup dengan kasih yang sempurna. Sekali lagi, itu terjadi karena mereka sudah di dalam Allah. Di dalam Yesus. Nah, inilah rahasia di dalam Yesus. Ada sebuah perbedaan sebelum mereka di dalam Yesus dan sesudah mereka di dalam Yesus. Tapi sekali lagi, di dalam Yesus bukan bicara berapa banyak perbuatan kita. Bukan bicara apa yang kita kerjakan, tapi bicara apa yang Yesus kerjakan. Bagian kita hanyalah percaya di dalam hati kita, mengakui dengan mulut dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat itu, kita sudah pindah dari luar dia ke dalam dia. Dan waktu kita di dalam dia, ada roh Allah yang berdiam di dalam kita. Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang belum dan yang sudah. Dan itu pun terjadi buat saya dan saudara yang sudah di dalam Allah. Kita pun akan mengalami hal-hal yang sama seperti yang para murid alami. Karena kita sudah di dalam Allah. Kita akan penuh dengan sukacita meski banyak tantangan. Kita akan hidup kudus karena kita sudah dikuduskan. Kita akan melakukan kebenaran karena ada roh kebenaran di dalam kita. Ini dahsyat banget Bapak Ibu.
Dan inilah yang harus banyak orang tahu. Rahasia di dalam Yesus. Di video berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana kita mengalami sebuah kehidupan sehingga kita berpindah dari di luar Yesus menjadi di dalam Yesus. Prosesnya gimana? Saya akan jelaskan di video berikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu ikutin terus channel YouTube ini. Karena channel ini akan menjadi saluran berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati.